Big data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data yang sangat besar dan juga kompleks, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Bisa berupa gambar, angka, simbol, dan sebagainya. Big data juga memiliki 5 karakteristik yang biasa disebut dengan konsep 5V. Yang diantaranya yaitu volume, yang mana ini mengacu pada besaran data. Yang kedua, velocity, yaitu kecepatan data. Lalu, veracity, yaitu keakuratan data. Selanjutnya yaitu variety, adalah keberagaman data. Dan ada value, yaitu nilai dari data itu sendiri. Contoh penerapan big data. Yang pertama, volume. Contohnya ada pada data penjualan produk di e-commerce setiap bulan atau setiap tahun. Yang kedua, velocity, contohnya yaitu data transaksi real time pada kasir atau pada sensor internet yang diperbarui setiap detiknya. Yang ketiga, ada veracity, dengan contohnya validitas informasi yang mana informasinya didapatkan melalui formulir pelanggan untuk memastikan data yang lebih tepat. Kemudian variety, contohnya untuk data terstruktur yaitu angka penjualan, kemudian data semu terstrukturnya pada logo website, dan data tidak terstrukturnya pada ulasan pelanggan berupa teks ataupun gambar. Dan yang terakhir, value, contohnya adalah meningkatkan konversi penjualan melalui analisis pola belanja pelanggan untuk menawarkan promosi yang lebih tepat. Di era modern yang serba digital ini, teknologi telah merambah ke berbagai bidang, salah satunya ke bidang pertanian. Dengan contoh pertanian di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Desa Cikoneng, yang sudah menerapkan Big Data. Saat ini, petani di Desa Cikoneng tidak hanya mengandalkan perkiraan cuaca atau insting mereka, tetapi mereka telah menggunakan data sebagai acuannya, dimulai dari kelembapan tanah, suhu, dan juga riwayat panen sebelumnya. Dari data yang diperoleh, mereka bisa mengetahui wawasan mengenai kapan waktunya memanen, menanam, dan juga seberapa banyak pupuk yang dibutuhkan. Lalu, bagaimana dengan hasil yang diperoleh? Hasilnya sangat menakjubkan. Dimulai dari peningkatan produktivitas sebesar 25% dan juga pengurangan limbah sebesar 15%. Selain Desa Cikoneng, kita juga memiliki petani yang tidak kalah hebatnya. Ia berasal dari Desa Cibodas, Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2023, ketika terjadi musim kemarau berkepanjangan akibat pengaruh fenomena El Nino yang berdampak pada sektor pertanian. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh para petani di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, dikarenakan desa satu ini sudah menggunakan teknologi smart farming sesuai dari arahan Kang Dadan Kartiwa. Yang mana Kang Dadan ini berperan sebagai ketua kelompok tani Agronative Farm. Dari inovasi ini terjadi peningkatan produksi hingga 50%, pengurangan efisiensi ongkos kerja, dan untuk tanamannya sendiri lebih terjamin nutrisinya. Kerennya lagi, inovasi teknologi smart farming ini sampai diapresiasi dan dilirik oleh Bank Indonesia sebagai mitra binaan. Alhamdulillah sih kalau untuk posisi petani sih ada, makanya dipakai juga, ada peningkatan di produksi. Jadi kalau misalkan hasil evaluasi di koperasi kita itu ada peningkatan di range 30% sampai 50%. Dan gitu dari ongkos kerja, ada pengurangan efisiensi ongkos kerja juga. Terus untuk posisi ketanaman juga istilahnya lebih benar-benar kejamin nutrisi sama penyiramannya kayak gitu. Bank Indonesia berkomitmen mengembangkan klaster agribisnis sayuran bernilai tinggi di Kecamatan Lembang sebagai upaya menuju ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi inflasi. Pemanfaatan Big Data dan teknologi smart farming menjadi bukti nyata bahwa pertanian di Indonesia mulai berkembang ke arah yang lebih modern dan efisien. Di Desa Cikoneng, Ciamis, penerapan Big Data seperti suhu, kelembaban tanah, dan riwayat hasil panen sebelumnya mampu membantu petani untuk
meningkatkan hasil produktivitas sampai 25% dan mengurangi limbah hingga 15%. Sementara itu, di Desa Cibodas, Lembang, penggunaan smart farming mampu untuk menahan tantangan iklim yang ekstrim dan meningkatkan hasil panen hingga 50% sekaligus menekan biaya operasional. Dari kedua desa ini, kita bisa belajar bahwa data dan teknologi bukan lagi menjadi hal asing dalam pertanian, melainkan ia menjadi kunci untuk pertanian lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Pertanian modern bisa dimulai dari desa, asal ada kemauan untuk belajar dan beradaptasi.